Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ibrah Ramadan, NIM 67 2019 281. Nah, pada kali ini kita akan masih membahas tentang teknologi jaringan dan materinya adalah WAN, DHCP, DNS, HTTP server, proxy, Samba, dan FTP server. Nah, kita akan sedikit membahas tentang beberapa dari perangkat yang ada, maksudnya bukan perangkat kayak software ya, yang ada di jaringan ini. Berikut dengan cara kerjanya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada WAN. Nah, WAN sendiri merupakan singkatan dari Wide Area Network. Jadi WAN ini merupakan pendeskripsian dari sebuah area jaringan yang luasnya secara geografi. Jadi hal ini biasanya mencakup sebuah kota maupun negara teman-teman yang ada di dunia ini. Nah, terus cara kerjanya, sebuah komputer server atau host akan ditempatkan pada suatu lokasi tertentu. Nah, di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan pengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki. Kemudian, server akan mentransmisikan informasi dan juga paket data yang dimilikinya ke dalam jaringan komputer yang sudah dibangun, sesuai dengan topologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya tentunya. Nah, yang ketiga, atau yang terakhir ini, dengan komputer yang saling terhubung, maka komputer user ataupun klien yang berada di luar pulau akan bisa mengakses informasi dari satu compute server saja. Nah, terus berikutnya ini ada DHCP, merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan sebuah, ya bisa dibilang ini klien ataupun server ya teman-teman, yang digunakan untuk memberi alamat IP pada komputer klien maupun perangkat jaringan secara otomatis. Nah, cara kerjanya sendiri, pada saat pengguna menghidupkan komputer dan menghubungkannya dengan server, jadi dalam hal ini, komputer ini merupakan klien yang dihubungkan dengan server yang menggunakan layanan DHCP. Nah, di sini kita bisa sebut sebagai DHCP klien, teman-teman. Nah, maka komputer atau DHCP klien ini tadi akan secara otomatis merequest IP address kepada server, atau dalam hal ini adalah DHCP server secara otomatis. Dan server akan menjawab, atau DHCP server akan menjawab serta memberi IP address yang di-request oleh si DHCP klien tadi, teman-teman. Nah, berikutnya ada DNS, merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang host maupun domain dalam bentuk distributed database yang berada di dalam jaringan komputer. Nah, cara kerjanya, DNS resolver melakukan pencarian alamat host pada file host. Nah, jika alamat host yang dicari sudah ditemukan dan sudah diberikan, maka proses selesai. Nah, berikutnya DNS resolver melakukan pencarian pada data cache yang sudah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, kemudian disimpan dalam data cache, lalu hasilnya diberikan dan proses selesai. Nah, yang ketiga atau berikutnya ada DNS resolver. Nah, DNS resolver melakukan pencarian pada alamat server DNS pertama yang telah ditentukan oleh pengguna. Nah, server DNS ditugaskan untuk mencari nama domain pada cache-nya. Dan kemudian apabila nama domain yang dicari oleh server DNS tidak ditemukan, maka pencarian dilakukan dengan melihat file database atau zones yang ada atau dimiliki oleh server, teman-teman. Nah, yang terakhir, apabila masih tidak ditemukan, pencarian dilakukan dengan menghubungi server DNS yang lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Jika sudah ditemukan, kemudian disimpan dalam cache, lalu hasilnya diberikan kepada klien melalui web browser. Berikutnya adalah HTTP server. Nah, merupakan sebuah software yang mempunyai fungsi atau berfungsi untuk menerima request dari klien, dan kemudian si HTTP server ini akan merespon dalam bentuk halaman website berupa HTML maupun PHP, teman-teman. Nah, cara kerjanya sendiri, ketika web client atau browser melakukan permintaan data halaman website kepada server, maka permintaan tersebut dikemas oleh browser di dalam bentuk TCP atau Transmission Control Protocol yang merupakan protokol transport. Nah, lalu permintaan tersebut dikirim ke alamat data, dalam hal ini merupakan protokol HTTP ataupun HTTPS. Nah,
Selanjutnya ada proxy. Nah, proxy ini merupakan sebuah server yang memiliki layanan untuk meneruskan setiap permintaan pengguna kepada server lain yang terdapat di internet. Nah, cara kerjanya, pada saat pengguna memakai layanan proxy, maka file atau data yang diminta oleh pengguna akan diteruskan oleh proxy ke public server di mana file atau data itu berada. Nah, seolah-olah proxy itulah yang meminta data dari public server tersebut. Padahal yang aslinya adalah pengguna dari proxy tersebut. Begitu, teman-teman. Nah, yang berikutnya ada Samba, merupakan sebuah protokol yang dikembangkan di sistem Linux, sistem operasi Linux maksud kami, yang berfungsi untuk melayani file sharing yang dilakukan oleh antara Linux dan Windows yang sangat kompleks sistemnya, teman-teman. Nah, cara kerjanya sendiri, Samba berjalan di background atas dua program, yaitu di dua program yang berbeda jadi dia berjalan ya teman-teman, yaitu SMBD dan NMBD. Nah, secara singkat, SMBD adalah file server yang nantinya akan menghasilkan satu proses baru untuk setiap klien yang aktif. Sementara NMBD sendiri bertugas untuk mengkonversi nama komputer atau NetBIOS menjadi sebuah alamat IP. Nah, seorang admin jaringan dapat mengatur file konfigurasinya di directory yang mempunyai kode yaitu /etc/samba/smb.conf dengan konfigurasi sesuai keinginan seperti dijadikan file server. Nah, print, server, domain controller, dan masih banyak fungsi lainnya. Nah, yang terakhir ada FTP server. Nah, FTP server ini mempunyai tugas yaitu memberikan layanan pengiriman atau tukar menukar data. Nah, syaratnya yaitu klien harus meminta dahulu pada FTP server. Satu FTP server dapat bekerja dengan koneksi yang aktif ataupun pasif. Dalam koneksi yang aktif, bila klien membuka port, maka secara otomatis akan terkoneksi dengan aktif. Bila Anda sudah terhubung dengan FTP server secara aktif, maka Anda harus mengatur firewall untuk menerima koneksi internet pada sebuah port yang nantinya akan dibuka oleh klien. Nah, FTP server aktif biasanya menggunakan 20 port sebagai port data. Cara kerjanya sendiri, satu-satunya metode yang digunakan untuk FTP dalam melakukan sistemnya adalah metode autentikasi yang standar, yang dimana diperlukan username dan juga password. Untuk mengakses beberapa data yang ada pada FTP server, setiap pengguna yang sudah terdaftar atau sudah memiliki username dan password mempunyai akses yang penuh di beberapa directory dan file yang ada di dalamnya, sehingga pengguna yang terdaftar itu bisa membuat, menyalin, memindahkan, dan menghapus beberapa directory tersebut. Begitu teman-teman. Nah, jadi itu sekian dari penjelasan dari saya dan cara kerjanya. Terima kasih.